Yang pertama, gue cuma kayak ngomong doang, aduh nih orang ngapain sih gitu kan. Terus yang kedua, dia nyalipnya rada bahaya. Ya kejadian yang gak gue pinginin sih, kejadian gitu kan. Jadi, nah pas udah selesai dipisahin sama warga, masih panas kan gue. Iya. Jadi ini bener-bener murni, gak ada yang namanya setting sih. Cepet juga kan, hanya dalam beberapa hari setelah kejadian, bener-bener satset gitu. Jadi seneng banget bisa ketemu sama saya Angel lewat vlog kali ini. Nah hari ini spesial banget soalnya Angel bakalan ngajakin Mr. November untuk kita ngobrol-ngobrol karena belakangan ini atau baru kemarin aja ternyata Mr. November ada sebuah kejadian yang mungkin Angel mau Mr. November juga sekaligus kayak menceritakan dan juga klarifikasi lah seperti ada apaan sih sebenarnya kok bisa sampai seheboh ini gitu. Welcome Mr. November. Yeah. Halo teman-teman Angel, sayang Angel. Sayang Angel, iya. Oke, jadi mungkin buat sayang Angel yang belum tahu Mr. November ini siapa, coba Van lu boleh ceritain nggak sih diri lo sedikit ke sayang Angel yang lagi nonton? Jadi Mr. November ini adalah orang yang kerja sebagai motovlogger, Angel. Motovlogger itu apa ya? Orang yang buat konten rata-rata di motor. Ya. Nah, terus sebagai sebagai motovlogger tuh gue selalu mencoba bikin sesuatu konten yang baik, Angel. Gitu, selalu bikin yang bisa mengedukasi orang-orang lah. Betul. Misalnya ada kayak kejadian di jalan, gue tuh selalu mengingatkan para teman-teman followers gue supaya kalau misalnya ada keributan itu dihindarin gitu. Nah, tapi pas banget sekarang ini gue dapet momen yang kurang mengenakan gitu. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini, dan itu menurut gue cukup viral sih karena dalam waktu sehari di Reels gue tuh udah menyentuh 500.000 view. Betul. Di Reels. Nah jadi menurut gue ya gitu dah, Ya. rame. Rame gitu Rame, ya? rame. Nah lu udah mulai ngevlog dari kapan sih Van? Ngevlog itu mulai 2018 Jel gue. 2018. Berarti udah 5 lama, tahun. udah lama sih Van termasuk. Udah termasuk Mr. November paling senior lah Anjir, di enggak dunia ada. motovlog ya Enggak kan. ada. Sekarang subscribernya udah 1 juta gitu. Wah, kan. amin. Jobnya banyak. Amin. Anak 2 sehat. Waduh, ya kan? amin, alhamdulillah. Amin gitu. Amin. Berarti emang sih kalau misalkan saya Angel yang subscribernya atau followersnya Mr. November pasti tahu ciri khasnya Mr. November. Bahkan biasanya kalau followers tuh bakalan tahu si host atau orang tersebut yang di follow itu kepribadiannya seperti apa, Van. Betul. Cuman kita langsung masuk aja kali ya ke kejadian yang kemarin. Jadi waktu ceritanya waktu Angel dapat info si Ivan berantem sama orang di jalan itu cukup kaget, apalagi pas dikasih lihat si Ivan footage-nya. Kaget karena Mr. November yang Angel kenal itu nggak pernah semarah dan seemosi itu. Betul. Ivan tuh orang yang paling chill, paling santai, paling gas. Van kesini yuk, ayo Van jam segini temenin gua. Ada event ini, ayo. Orangnya paling santai, paling baik menurut apa? Gue jadi terbang nih. Gue terbangnya dari mana nih. Van lu jangan terbang, kasihan plafon gua, iya, ya kan? bener. Plafon studio. Maksudnya kayak temen ridingnya Angel ya gitu. Siap. Nah coba Van ceritain dong sebenarnya kayak gimana sih kejadian awal sampai bisa kejadian lu berantem sama orang di pinggir jalan gitu. Detailnya sebenarnya sih kejadiannya normal-normal aja ya. Kan lu pengendara motor juga ya. Yang namanya lu dipotong tiba-tiba ada yang nyalip itu kan wajar Jel ya. Jadi gue tuh pertama 2 kali disalip. Yang pertama gue cuma kayak ngomong doang, aduh nih orang ngapain sih gitu kan. Terus yang kedua dia nyalipnya rada bahaya, rada mau ngegunting gue gini. Kalau seandainya gue tetap lurus antara gue atau dia jatuh. Nah kalau udah membahayakan diri gue wajar dong gue kasih warning kan. Gue kasih spam klakson, dan dari spam klakson itu dia nggak terima Angel. Dari situ dia nggak terima, udah adu cekcok tuh. Pas adu cekcok, karena kan gue orangnya namanya di jalan berarti gue udah belasan tahun lah ya, udah belasan tahun di jalan dari SMA sampai sekarang tuh udah sering banget gitu cekcok, ya kan. Nah gue berusaha menghindari itu sampai akhirnya gue lurus, dia ngelempar gue pakai aqua. Nah pada saat di situ gue nggak tahu. Si temennya, jadi ini berdua ya? Berdua. Nah itu pas gue dilempar itu gue nggak tahu Angel itu aqua, karena jujur gue mikirnya itu air keras gitu loh, air keras atau apa gitu, atau batu gitu kan. Nah gue nyamperin dia, gue tanya kenapa lo nimpuk gue. Nah di situ gue udah kepancing tuh, karena menurut gue
orang manapun kalau digituin pasti beraksi kan. Pasti. Nah gue beraksi sampai akhirnya gue sebelahan sama dia. Udah di pinggir jalan sebelah kiri dia mukul. Iya. Dan itu semua videonya lengkap sih. Lengkap. Gitu. Lengkap, berkronologi lengkap. Nah terus pas habis dipukul itu makin ke-trigger gue. Gue ngajak dia belok ke kiri, Angel. Gue ngajak dia belok ke kiri biar nggak mengganggu lingkungan orang lain kan gitu kan. Pas gue ke kiri itu sebenarnya jujur dalam hati gue nggak pingin ada kejadian berantem, Jel. Sebenarnya serius gue nggak pingin ada. Dia pukul gue, ya udahlah udah selesai gitu kan ya. Kan gue nggak sakit, kebetulan gue lagi pakai jaket yang proper juga kan. Tebel, jaket riding itu tebel mampus, nggak berasa apa-apa sebenarnya, tapi badan gue gini sih pas dipukul. Nah pas gue udah belok ke kiri, dalam hati kecil gue, udahlah nih orang lurus aja kayak nggak usah ngikutin gue gitu kan. Pas gue belok kiri, dan apa sih dia belok kiri juga gitu. Iya benar-benar. Terus? Ya kejadian yang nggak gue pinginin sih kejadian gitu kan. Jadi pas gue ngedatengin dia, sebenarnya gue pingin adu argumen. Kenapa lu mukul gue? Ya maksudnya minta maaf aja lah ya. Iya, lu salah gitu kan. Pas gue baru ngomong, lu gimana sih tangan kiri tangan kanan udah di sini gue. Iya. Deak, ya kan? Pada saat itu lu pakai helm apa? FFC 21. FFC 21 full face ya, karbon. Nah, itu sih gue rasa sih tangan dia kenapa-napa sih, yakin gue. Iyalah. Pasti tangan dia setelah itu pasca itu pasti sakit banget kan. Benar. Nah, sebenarnya yang gue takutin itu pertama bukan pala, bukan badan gue. Iya. Ini helm merusak nggak? Pektor rusak nggak? Iya. GoPro rusak nggak gitu kan? Soalnya lu berantem maksudnya kayak bener-bener tonjok-tonjokan Van gitu. Kalau lihat sayangnya Angel lihat footage-nya, nanti Angel masukin juga footage-nya. Kalau misalkan sayangnya Angel lihat, itu tuh bener-bener kayak apa ya Van, jatuh gitu, berdua jatuh kan, tonjok-tonjokan juga gitu. Dan terus Van? Jadi gue gimana ya, bukannya sok-sokan apa gimana aja, karena kan gue punya basic bela diri juga. Bokap gue kan guru karate juga. Jadi gue tuh emang... Iya, gue lihat lu tuh ngejatohin gitu loh, Van. Ngejatohin lawan, gue nggak tahu itu teknik apa. Berarti lu ada basic karate. Basic karate. Nah, jadi sama bokap gue tuh, kalau lu dapet lawan lebih gede, lu main pukul-pukulan tuh pasti kalah jarak gitu. Karena dia mukulnya bisa lebih panjang kan. Nah, gue sebisa mungkin pas dia mukul, gue cuma kayak gini doang. Gue self defense gue gini doang, gue ngelindungin muka gue. Karena jujur gue kecil tuh emang sering berantem Jel gitu. Jadi Badung lu ya? Badung. Nah kalau seandainya berantem tuh tangan gue pasti responnya kayak gini. Lu lihat di video gue deh. Defensif kayak gini. Jadi gue tuh selalu ngelindungin kepala gue sama ini gue kan, sikut gue biar gue gak kenapa-napa. Dan begonya gue lupa itu gue pakai helm, ngapain gue kayak gini. Itu namanya mekanisme pertahanan yang udah melekat dalam otak lu gitu kan. Kayak gini gue, lu lihat di video gue deh. Iya. Dan gue sama sekali nggak melancarkan pukulan ke situ karena gue di situ walaupun gue udah stres banget ya, gue inget gue pakai glove yang super proper. Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh dong. Nah, ya, jadi gue pakai glove Yellowcorn, itu bahannya ujungnya titanium. Wah, jadi, itu keras sih Van. Wah itu titanium, jadi bener-bener titanium. Jadi pada saat itu menyentuh muka, sini bisa cowak gitu mukanya. Kalau gue hajar. Aduh. Nah gue mikir gue tangkap dia kan. Jadi pas dia mukul gue, mukulnya juga basicnya sih bukan orang berantem sih. Maksudnya bukan fighter gitu. Orang berantem di jalan biasa. Jadi gue gue hook pakai sini, gue tarik, gue jatohin. Dan kaki belakangnya tuh gue gunting kayak gitu, jatuh. Itu tuh posisinya dia mukanya di depan gue nih. Jadi muka sama muka, terus dia udah di tengah-tengah kaki gue. Kesetanan gue, mau gue hantam kayak gini. Dia pakai full face kan di video itu sebenarnya. Nah, terus hanya gue dia di panas video half face. Pakai half face. Minum dulu Van, minum dulu. Biar takutnya tiba-tiba gitu api kan di sini. Nah, terus pas mau gue hajar Jel, tiba-tiba badan gue tuh kayak di hook sama perangko atau iya. Gue lagi mau mukul gini ditarik gue. Pas gue mau mukul, gue ditarik ke belakang. Ya, sama temennya. Temennya sebenarnya yang nimpuk gue awalnya itu temennya. Yang bawa motor. Nah, terus pas gue ditarik kayak kena hook gitu, gue langsung berdiri kan. Nah, kalau lu lihat videonya, abis gue mau berdiri kena hook itu, gue tuh mau mukul dia, tapi nggak tahu kenapa badan gue langsung belok lagi ke kiri, yang pukul-pukul sama gue. Jadi gue udah lari ke dia, udah mau kayak gini, terus gue nengok kiri, gue balik lagi ke dia. Nah terus warga udah rame tuh, misahin. Warga udah rame, udah misahin, udah mulai ada yang nyekek gue dari belakang, udah narik gue. Terus gue cekek lagi, dapat lagi. Karena gue tahu dia tingginya tuh, kan gue 169 ya, feeling gue 175, 180 lah. Dia lebih tinggi dari lu. Perawakannya juga. Iya, perawakannya juga lebih gede, badannya lebih nggak gede tapi keker gitu loh. Lebih tinggi 10 cm dari gua gitu. Nah, sebisa mungkin gua mau narik dia lagi buat gua jatuhin ke ground, main di ground, pengen gua hajar lagi kan.
di hook lagi gue sama temennya, di hook lagi, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Terus dipisahin sama warga. Nah pas udah selesai dipisahin sama warga, masih panas kan gue. Gue tuh ngelihat dia udah naik motor ditarik temennya. Karena gue yakin banget dia mikir posisi dia salah. Karena warga tuh pada bilang, lu duluan yang mukul gitu loh. Nah terus pas dia udah naik motor, dia lari, gue kejar, gue sprint tuh di situ, lari kencang banget. Terus mau nge-flicker gue, mau ngebling ke dia kan. Depannya ada mobil sebelah dia. Tadinya pengen gue loncat sambil gue tendang kan. Nah terus pas gue pengen loncat sambil tendang, di situ gue mikir lagi belakangnya mobil. Kalau gue nendang dia, impactnya ke mobil nanti. Dampaknya lebih panjang lagi buat yang lain betul. Nah jadi endingnya sih ya sampai situ sih di tempat itu. Terus gue ngobrol sama Gojek segala macam, semuanya ngelihat siapa yang mukul duluan. Jadi kalau misalnya dia lebih lama dan dia nggak cabut, pasti dia bakal digebukin juga. Ditahan juga sama warga gitu kan. Karena nyetirnya juga ugal. Ugal-ugalan. Maksudnya kayak bukannya bersyukur ya, Van, tapi dengan lu nyalain kamera gitu, full gear, GoPro, dan dapat 2 POV kan dari depan sini, dari depan helm sama depan dashboard motor gitu. Jadi lu dapat POV banyak dan bukti juga bahwa ya bukan lu yang memulai ini semua gitu. Dan dari awal tuh, dari sebelum gue ketemu dia tuh gue biasanya pas on cam lu ada feeling gak sih, Van? Gak ada feeling apa-apa. Jadi pas gue on cam itu kan gue biasanya kan ngasih waktu gue 30 detik buat gue ngatur nafas, buat gue opening ya, halo selamat pagi, selamat siang gitu kan ya. Nah sebelum 30 detik itu tuh nggak ada mereka di belakang gue. Emang murni kejadian tiba-tiba mereka ngugal. Gitu. Menurut lu nggak tahu sih, tapi ini pertanyaan gue pribadi aja sih, Van. Gimana? Ada sentimen tertentu nggak sih sama motovlogger, Van? Menurut lu kayak kalau motovlogger tuh biasanya khas kan, punya gear sendiri, ya kan? Lu Ivan kan udah terkenal banget dengan Black Mamba ya. Anjir Black Mamba serem banget anjir Black Mamba. Besok gue pakai putih dah. Emang ada warna putih, dia cuma warna hitam doang. Dengan warna hitam gitu kan, Mr. November. Udah gitu lengkap banget. Pakai NMAX yang gede gitu. Terus tiba-tiba ada X-Max. Jangan NMAX, X-Max, Pak. Itu di bawahnya. Oke, enggak bukan bawahnya, terus. X-Max gitu. Ada sentimen gak sih, Van, menurut lo? Kayak... Ya, gue mikirnya ada, tapi setelah gue klarifikasi, nanti kita lanjut lagi obrolannya ya. Setelah gue klarifikasi, ternyata dia nggak sadar pas berantem itu gue ada kamera. Jadi bener-bener dia kesetanan, gue kesetanan. Jadi dia udah nggak ngelihat gue ada kamera apa enggak, ya udah. Udah nggak mikir. Oke, berarti kan ini pas kejadian. Udah lah ya, pas kejadian lu balik ke rumah lah, ceritain, kayak nenangin diri karena di video itu kelihatan banget si Ivan tuh bener-bener ngos-ngosan kayak wah gila, kayak bener-bener kesetanan gitu, dalam arti bahwa ya kejadian ini tuh maksudnya kayak bener-bener menguras emosinya si Mr. November banget gitu. Oke, terus habis itu nextnya apa, Van? Nextnya pertama kali gue cerita-cerita sama si tukang-tukang di sana, terus dia bilang bentar, di video itu di videonya si Ivan ada bilang minta maaf gitu, minta maaf ke warga sekitar. Kenapa lo minta maafan? Jadi pertama sebenarnya kan kayak keributan gitu kan, kalau bisa dihindarin. Pertama itu udah daerah perkampungan orang. Nah terus di depannya itu tuh sebenarnya ada salah satu instansi penerbat lah, lapangan terbang gitu. Di Pondok Cabe kan? Ya itu kan masih teritori dia kan. Nah gue bikin kasus di situ, tapi yang bikin gue tenang itu dan gue tetap minta maaf adalah di situ gue korban Jel sebenarnya, bukan gue pelaku yang melakukan pemukulan pertama gitu. Jadi ya gimana juga, mau gue salah mau gue bener, gue minta maaf di situ. Jadi biar warga yang dirugikan di tempat itu ya kalau bisa nonton video ini atau video gue pribadi, gue minta maaf gitu sih. Karena udah buat kerusuhan lah di tempat orang gitu kan. Karena memang gue dari kecil tinggalnya di situ Jel. Iya sekitar situ ya Van ya. Jadi ya gue mohon maaf aja sih kalau ada kejadian kayak gini gitu. Soalnya udah bikin udah bikin dengan atau tanpa sengaja juga gitu, agak panas juga di situasi itu kan. Dan sebenarnya gue bikin video ini Jel bukannya mau viral apa bagaimana ya, gue pingin sebenarnya butuh bantuan netizen buat ngecek ke tracking plat nomornya sih. Iya karena masuk ke dalam dan itu. Dan gue percaya banget kalau di share di media sosial cepat banget kan. Iya gitu sih. Terus Van, next setelah kayak itu lu posting. Gue posting, gue kaget banget sehari udah 500.000 anjir. Sehari 500.000, di YouTube gue posting juga cepat juga naiknya.
di TikTok gue posting kena warning dari TikTok. Kena warning ya pasti sih. Berantem gitu nggak boleh kan. Nah terus akhirnya nggak nyampe 2 hari, 1,5 hari kemudian ada beberapa netizen yang ngirim bilang itu STNK-nya udah mati. Oh, dibantu cek juga sama followers lo. Nah terus akhirnya pas udah dicek, adalah salah satu yang gue kenal sama Angel dari instansi lah intinya. Ya lu kenal orangnya kan ya. Nah Angel juga kenal orangnya, dia ngebantu gue karena dia merasa gue dirugikan gitu. Gue merasa dirugikan dan dia gemes banget. Dan dia bisa buka semua kode plat nomor yang udah mati pun juga bisa dibuka sama dia. Ke-tracking lah. Ke-tracking semua. Nah namanya itu keluar inisialnya si Benny. Oh itu bukan inisial dong? Nama panjang lengkap. Oh ya itu udah bukan inisial ya. B aja. Nggak apa-apa, Benny. Mas-masnya juga udah bilang nggak apa-apa sih. Nah Mas Benny itu tinggalnya di daerah, adalah di sebuah tempat Jakarta Selatan dan itu bukan sipil biasa. Bukan sipil biasa. Jadi pas gue datang ke sana, gue kira tuh si yang mukul gue itu dia. Namanya Benny. Namanya Benny. Nah pas gue kesana, gue diinterogasi balik malah sama dia. Karena kan sipil tuh memang dilarang ke sana lah. Lu ngerti kan teritori nggak boleh dimasukin sipil kayak gue biasa gini. Akhirnya gue ngobrol sama dia, lu tahu nama gue, kenapa gue nggak tahu lu tahu data gue dari mana, kata gitu kan. Gue kasih lihat ini plat nomornya, terus gue kasih lihat video dari GoPro. GoPro gue ada 2. GoPro gue ada 2, GoPro 1, GoPro 2, semuanya dilihat sama dia. Dan dia bilang itu anak gua. Itu supir gua katanya. Nah, pas lagi di situ nggak ada orangnya. Lagi nggak ada si Cakra. Nama orang yang berantem sama gua tuh Cakra, nama orangnya. Nggak apa-apa Fandi sebutin. Nggak apa-apa karena udah. Nah, terus abis itu gua minta tolong ke dia, dipertemukan gua sama dia. Mau di rumahnya Mas Benny boleh atau mau di rumah gua juga boleh. Akhirnya Mas Benny bilang udah hari ini kita kelarin semua. Nggak usah sampai besok. Dan pihak yang ngebantu gua itu bilang kalau seandainya besok nggak dipertemukan gue sama dia, itu orang berurusannya bukan sama gue lagi, tapi pihak yang bakal mencari dia, pihak yang nggak boleh gue sebut namanya, kayak gitu. Berarti kalau urusannya bukan lagi sama lu gitu, bakalan lebih panjang dan ribet juga gitu loh, Pan. Lebih panjang dan udah masuk kasus. Udah masuk kasus gitu. Ada mungkin pidana atau apa gitu ya, hukuman atau. Kalau sekedar itu sih mending, kalau dia hilang gimana? Kalau hilang. Iya makanya gue nggak bercanda soalnya serius. Serius bukannya gue siapa ya, tapi memang yang menawarkan diri buat ngebantu gue berkata seperti itu. Iya, ya you know lah siapa kan. Nah terus ya udah akhirnya gue juga hubungan sama Mas Benny enak. Mas Benny-nya sangat enak banget diajak ngobrol. Jam 12 kurang, jam setengah 12 si mas-mas yang mau nelpon gue ini nanya ini gimana udah datang belum gitu kan. Nggak lama tiba-tiba datang ke rumah gue. Datang. Terus hal yang pertama berdua atau sendiri? Berdua sama Mas Benny. Kan nggak, maksud gue berdua sama si temennya satu lagi atau? Enggak, temen. Nah, sialnya temennya yang nimpuk gue itu nggak bisa datang. Nggak bisa datang karena alasannya kerja. Nanti di video gue kalau kalian mau lihat lengkapnya juga bisa ya. Di situ ada dia bilang sih temennya kerja malam apa coba kalau bukan call mungkin center lagi kan, jaga malam kali kan. Jaga malam gitu. Kita positifnya aja kayak gitu ya. Udah terus gue ketemu dia nggak searogan yang pas di jalan. Pasti. Parah. Gue sama si Doni, Big Dons Garage temen gue, itu dia sampai cium tangan, bener-bener cium tangan bolak-balik sampai kayak udah ya gitulah. Beda lah ya dengan pas kejadian. Beda banget. Terus gue curiga nih orang antara minum kan, efek minum apa gimana. Ternyata dia bilang sih enggak katanya. Sadar. Nah terus gue ngobrol sama dia, jujur gue di situ sempat ke-trigger lagi. Gue bilang ke dia, udah daripada kita buat interview apa on cam buat klarifikasi, mending lu di dalam ya sama gue berdua gitu. Gue bilang gitu, lu udah di dalam rumah gue, berantem lagi. Jadi nggak usah ada yang misahin, gue bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, niat gue kesini baik kok gitu. Terus gue bilang kan, lu udah mukul gue belum mukul lu sama sekali gitu. Karena di video gue tuh bener-bener nggak ada yang namanya gue mukul. Karena lu di hook Franco kan, iya, karena gue di hook Franco, ditarik gitu loh. Parah. Terus pas gue bilang kayak gitu, dia nggak mau. Terus dia bilang gue kesini mau minta maaf. Terus gue nggak mau ini diperpanjang dan gue minta video gue dihapus. Dan muka gue nggak dimasukin di video manapun. Dia request. Dia request kayak gitu. Nah Mas Benny juga bilang kayak gitu. Nah terus gue bilang ke Mas Benny kalau kayak gini nggak bisa, nanti
kalau gue hapus nanti yang terkesan berbuat salah gue jadinya, jadi bumerang buat gue, atau kemungkinan terburuknya dituduh settingan gitu kan. Nah, emang ada yang komen settingan juga, Van? Ya gue nggak nyalain sih karena memang motovlogger mah banyak buat settingan sekarang kan ya. Ya cara tertentu lah biar survive gitu atau viral gitu. Tapi gue bukan tipikal kayak gitu ya, karena jujur alhamdulillah selama ini gue bisa ngidupin keluarga dan anak-anak gue. Itu income gue terbesar bukan dari YouTube sebenarnya. Bukan dari YouTube karena gue punya pekerjaan lain yang megang beberapa brand gitu. Benar. Jadi ya gue ngapain berbuat kayak gitu, maksudnya gue megang brand banyak nih. Gue berbuat sesuatu yang bodoh kayak gini buat di setting, tapi ntar impactnya resikonya main job gue bisa hilang gitu. Betul. Nah gue mikir kayak gitu. Jadi ini bener-bener murni gak ada yang namanya setting sih. Kayak gitu. Nah gue bilang nggak bisa dihapus video ini mas. Terus kata dia, ya udah kalau kayak gitu saya minta tolong si Mas Cakranya ditutup mukanya atau di blur. Oh Pak, di blur. Tapi enggak kan? Gue nggak mau di blur. Kalau di blur kelihatannya kayak apa sih gitu banget kan. Akhirnya dia kasih pilihan terakhir, kalau seandainya lu nggak mau di blur, gue lepas tangan, lu urus berdua, nanti mau masuk ranah hukum nggak masalah, kata dia gitu. Terus gue bilang kalau masuk ranah hukum kan panjang ya, nanti gue harus bikin laporan ke sini lah, ngajuin berkas gini-gini kan ribet. Gue bilang udah selesai di sini aja mas, masker boleh deh gue bilang. Sama topi. Sama topi. Wah itu kayak ayam sayur cuy, asli kayak ayam sayur banget parah. Nah di situ udah kita ngobrol, ya udah sih kayak gitu. Ya intinya dia minta maaf. Minta maaf. Terus KTP gue foto, terus gue warning untuk terakhir kalinya, kalau seandainya ada kejadian kayak gitu lagi, orang yang pertama kali gue cari di daerah Pondok Cabe itu lu, gue bilang gitu. Terus dia bilang iya, gue gak bakal gini lagi, kayak gitu sih. Ya biar kapok lah Van. Biar kapok cuy, kalau seandainya bukan gue yang kena, kayak misalnya orang, gue bukan menganggap diri gue orang yang luar biasa gitu ya, tapi kalau misalnya ketemu orang biasa gitu yang nggak pakai GoPro apa gimana, jangan seenak-enaknya. Iya, gitu jangan seenak-enaknya. Berarti sebenarnya udah clear ya Van ya masalahnya. Sebenarnya dalam hati gue sih gue belum mukul dia sih sebenarnya. Jujur gue belum mukul dia, tapi ya sudah. Gue menghargai adanya Mas Benny di situ. Mas Benny udah udah mau nengahin dan nganterin juga ke situ kan. Gitu sih. Ya, berarti si dua-duanya udah minta maaf juga sama lu, si Pak Benny-nya juga gitu loh. Pak Benny ya minta maaf ke gue karena sebenarnya gini Jel, selain dia supirnya, kenapa Mas Benny mati-matian buat minta tolong, bukan ngebela sih, minta tolong mukanya di blur apa gimana, itu masih saudara jauh katanya. Jadi buat menjaga nama baik Mas Benny juga sebenarnya. Tapi lu bilang udah viral kan, maksudnya udah di viral. Kampung di daerah tempat tinggal dia udah viral juga kan? Udah, makanya dia selama 1,5 hari itu dia sebenarnya panik Jel. Kepikiran dan dia cerita sama gue, dia sampai ganti helm. Dia ganti helm, nggak mau pakai helm. Kalau nggak salah warna apa? Merah ya? Merah ya? Brand depannya Kak, kalau nggak salah. Nah, terus gue tawarin nggak mau sekalian pakai RSV ya, enggak lah. Bercanda. Ya kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah. Ya udah, berarti sebenarnya ya garis besarnya udah clear, cuman mungkin masih ada. Tadi si Ivan juga cerita panjang, masih berasa juga emosinya gitu loh. Well, syukurlah udah selesai Van, dan cukup cepet juga kan, hanya dalam beberapa hari setelah kejadian benar-benar satset gitu. Jadi bukan yang kayak kalau menurut gue bukan settingan. Karena apa Van? Karena ini benar-benar clear cepet gitu loh. Kejadian upload, terus habis itu ngasih tahu bahwa ada kejadian ini ke Mr. November, ketemu orangnya, minta maaf gitu. Ya udah clear. Dan nggak ada juga settingan kayak gitu menurut gue gitu, karena gue kenal juga sama Mr. November gitu. Nah mungkin nextnya apa yang mau Mr. November sampein deh ke yang nonton sekarang, maupun dia motovlogger atau dia orang biasa yang di jalan gitu. Jadi kalau di jalan raya tuh namanya senggolan gitu, nyaris-nyaris gitu wajar Jel ya. Tapi intinya jangan pernah lu mukul duluan atau lu cari masalah gitu. Tapi kalau posisinya udah kayak gua, udah lu harus melawan, ya lawan gitu, jangan takut gitu. Tapi jangan pernah intinya lu ngebuka api duluan. Jangan ngebuka api duluan, ya udah jadi santai aja, karena setiap hari tuh persentase kita senggolan sama orang tuh gede banget di jalan raya. Kalau di jalan raya apalagi ya. daily use pakai motor kan. Bener. Iya kayak gitu sih. Intinya hati-hati aja di jalan, dan juga satu lagi yang paling penting, jangan pernah cari masalah di jalan karena banyak orang gila seperti yang gue temuin ini.
yang nggak mau ngomong tapi berani mukul duluan. Nah itu hati-hati banget. Yang ya udah belaga gila aja dulu deh, emosi aja dulu emosi gitu. Gitu sih intinya gitu. Buat teman-teman semua sih. Sama thank God juga sih Van. Maksudnya mungkin semua orang nggak punya pasang kamera atau sebagainya. Cuman mungkin safety gear tuh termasuk dalam hal yang menyelamatkan diri kita sendiri. Selain kita safety juga secara berkendara. Sama ya kalau misalkan amit-amit coy ada kejadian kayak gitu, aman. Minimal kita ada proteksi gitu, kayak misalkan pakai glove, jaket tebel, helm. Kecuali tuh orang bawa pisau ya, itu udah beda lagi Van ceritanya. Mending lari sih. Mending lari ya, itu gila sih. Saya kayak nyawa gitu loh taruhannya. Kayak gitu sih. Berarti next apa nih Van? Bikin apa? Bagi-bagi asbak lagi, balik lagi. Jadi kontenku tuh ringan, jangan nggak ada yang begini. Gue ketemu orang bagi asbak, orang nggak ada yang marah, orang ketawa. Tapi dapat momen kayak gini ya udah kayak bukan gue aja sebenarnya sih. Kayak kaget aja. Jujur nih gue kaget juga. Kenapa nih? Buset, rame banget gitu. Parah sih. Lu mau ngomong apa Van ke followers lu tentang hal ini maksudnya? Jangan dicontoh, jangan ditiru. Udah intinya itu aja sih. Itu aja. Lihat kejadian ini sebagai contoh. Gitu loh. Dan gue ngasih lihat ini bukannya mau gue sok jagoan siapa yang menang siapa yang kalah. Gue pertama mau minta bantu tracking nomornya. Ternyata Mr. N itu membantu kita dengan sangat cepat buat mencari orang tersebut. Dan buat teman-teman juga ini videonya buat edukasi. Seperti yang tadi gue bilang banyak orang gila di jalan. Udah intinya itu sih. Oke. Van, thank you banget udah mau cerita detailnya di sini. Hati-hati terus Van di jalan karena ada keluarga lo yang nunggu lo di rumah gitu. Intinya selalu berdoa sebelum di jalan, sama jangan lupa selalu on cam ya Van. Itu penting banget loh. Maksudnya sampai ada kejadian apapun lo punya bukti atau ada dokumentasinya gitu loh Van. Betul banget. Hati-hati terus ya Van ya. Karena masih mau ada Ivan terus loh temenan. Karena nanti siapa yang nemenin riding ya kan? Waduh, amin panjang umur deh. Oke, thank you ya Van. Siap. Nah, nanti Angel juga bakalan taro, kalau sayangnya Angel belum pernah lihat atau belum pernah nonton kejadiannya seperti apa, biar relate, biar tahu, nanti Angel kasih link YouTube-nya sama sosmednya Mr. November juga di link description. Pokoknya jangan lupa ditonton. Sayangnya Angel, thank you for watching. Stay safe terus sayangnya Angel di jalan atau dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di vlognya Angel berikutnya. Bye-bye. Thank you.